Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman dan dosen yang saya hormati. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan progres dari tugas kami yang berjudul Analisis Respon Masyarakat terhadap Fenomena Hoax pada Era Digital melalui media sosial WhatsApp. Perkenalkan, nama saya Diah Bella Kusuma. Saya akan menjelaskan mengenai progres kami di bab 1. Pada progres utama ini, yang berisi tema dan juga judul yang sudah ditentukan, sudah selesainya pembuatan kerangka proposal. Proposal telah dibuat sampai final draft dan instrumen penelitian yang telah kami buat. Pada bab 1 menjelaskan mengenai pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan juga batasan masalah. Mengenai latar belakang, WhatsApp menjadi platform paling populer sehingga rawan terjadinya penyebaran hoax. Hoax juga dapat memicu kepada kepanikan dan kesalahpahaman. Literasi digital yang rendah sehingga hoax mudah dipercaya. Dan yang paling penting, memahami respon pada masyarakat terhadap hoax. Mengenai rumusan masalah, yaitu mengenai bentuk dan karakteristik hoax di WhatsApp, respon pada masyarakat, serta faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat, dan strategi mitigasi untuk meningkatkan literasi digital. Nah, mengenai tujuan ini, untuk mengidentifikasi hoax dan menganalisis respon pada masyarakat, mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi sikap terhadap hoax, merekomendasikan edukasi dan juga pencegahan hoax. Target akhir, teoritis dan praktis. Teoritis berkontribusi kajian literasi digital dan praktis untuk dasar edukasi anti-hoax, meningkatkan kesadaran masyarakat dan referensi penelitian. Dan yang terakhir mengenai batasan pada masalah, yaitu untuk fokus pada hoax di WhatsApp, respon masyarakat mencakup pengetahuan, sikap, serta perilaku, dan tidak membedakan profesi atau latar belakang pendidikan. Sekian progres pada bab 1, lalu akan dilanjut pada bab 2 oleh Kawil dan Kemal Fajri Ramansyah selaku ketua pada kelompok 2. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu progres bab 2, kajian teori, yang berisikan penelitian terdahulu yang relevan, lalu perilaku masyarakat di era digital, media di era digital, komunikasi dan keamanan digital dalam konteks hoax pada WhatsApp, serta dampak hoax pada masyarakat. Bab 2 proposal ini sudah selesai dikerjakan dengan isi sebagai berikut. A. Penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi dasar kajian kelompok kami. Penelitian oleh Vasogiroy dan Aral pada tahun 2018 berjudul The Spread of True and False News Online menunjukkan bahwa hoax menyebar jauh lebih cepat dibandingkan berita benar. Hal ini terjadi karena hoax memiliki unsur kebaruan dan memicu respon emosional sehingga mendorong pengguna untuk membagikannya. Kemudian, penelitian Sharma, Alshar, dan Sharma tahun 2020 mengangkat isu terkait WhatsApp sebagai platform penyebaran hoax yang sulit dipantau akibat enskripsi end-to-end. Kondisi ini membuat proses verifikasi informasi menjadi lebih sulit, sehingga literasi digital pengguna menjadi faktor penting. Sebagai landasan teoritis, kami menggunakan kerangka digital literasi dari Eshet tahun 2004 yang menjelaskan bahwa kemampuan digital seseorang, baik secara faktual maupun kognitif, berpengaruh pada kemampuan mereka untuk menilai dan memilah informasi. Selanjutnya, mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Berdasarkan penelitian terdahulu, kami melihat bahwa fokus penelitian sebelumnya lebih mengarah pada pola penyebaran hoax, sedangkan respon masyarakat terhadap hoax masih jarang dikaji, khususnya pada platform tertutup seperti WhatsApp. Karena itu, penelitian kami memiliki tujuan untuk mengisi celah tersebut, yaitu dengan mengamati bagaimana masyarakat merespon hoax yang mereka terima, apakah memverifikasi, menolak, atau justru meneruskannya kepada pihak lain. Kami juga menghubungkan pola respon tersebut dengan tingkat literasi ICT yang dimiliki oleh pengguna. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berhadapan dengan hoax. Kemudian, isi berikutnya adalah
perilaku masyarakat di era digital. Kami melihat bahwa di era digital, masyarakat tidak lagi menjadi konsumen informasi semata, tetapi juga menjadi produsen dan penyebar informasi atau prosumer. Banyaknya informasi yang beredar dan komunikasi yang berlangsung instan membuat masyarakat seringkali lebih mengutamakan kecepatan menyebarkan informasi dibandingkan mengecek kebenarannya. Fenomena echo chamber juga memperkuat hal ini, karena individu cenderung hanya terpapar informasi dari lingkungan yang sepemikiran, sehingga kebenaran informasi tidak lagi dipertimbangkan secara kritis. Selain itu, penyebaran hoax juga dipicu oleh faktor emosional, solidaritas, dan keinginan terlihat paling tahu. Oleh karena itu, literasi ICT menjadi elemen paling penting dalam menentukan apakah seseorang akan meneruskan informasi tanpa cek fakta atau melakukan verifikasi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, yaitu media digital dan WhatsApp sebagai medium hoax. Media digital membawa perubahan pola komunikasi dari one to many menjadi many to many. Dan WhatsApp adalah contoh platform komunikasi private yang sangat erat dengan fenomena ini. Sistem enkripsi end-to-end membuat konten percakapan sulit untuk dimonitor, sehingga hoax dapat menyebar tanpa dapat diawasi secara langsung. Hoax mudah dipercaya karena berada di dalam lingkaran kepercayaan, seperti keluarga, teman, dan komunitas. Pesan yang diterima dari orang terdekat seringkali lebih diterima tanpa verifikasi. Meskipun WhatsApp menghadirkan fitur mitigasi seperti batas forward message dan label forward tag, efektivitas tetap sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan literasi digital penggunanya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizky. Sedikit saya ulas mengenai pembahasan pada subbab yang menjadi fokus saya. Pada poin D, komunikasi dan keamanan digital dalam konteks hoax pada WhatsApp. Pertama, membuat pengertian hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, hoax atau hoax adalah berita bohong, fake news, atau tidak bernarasumber, yaitu informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Kemudian WhatsApp sebagai media penyebaran hoax. WhatsApp sebagai aplikasi percakapan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Namun, riset Daily Social ID menyatakan WhatsApp menduduki peringkat kedua sebagai saluran penyebar hoax terbanyak. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran hoax. A. Faktor demografis. Orang yang cenderung menyebarkan hoax adalah orang yang lebih banyak menggunakan internet dengan durasi yang lebih lama. B. Faktor psikologis. Tingginya kepercayaan seseorang terhadap konspirasi. Dan C. Faktor literasi digital. Tidak percaya diri dengan kemampuan bermedia sosial. Poin E. Dampak hoax pada masyarakat. Terdapat 3 dampak yang kami sampaikan, yakni dampak sosial politik, di mana hoax pada WhatsApp dapat memperburuk polarisasi politik dan mengancam stabilitas sosial. Di informasi yang tersebar luas memanfaatkan literasi digital yang rentan di kalangan masyarakat. Dampak psikologis. Menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat. Hal ini dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menambahkan fitnah dan kebencian. Dampak kesehatan publik. Pengguna akan rentan mendapat informasi bohong atau hoax tentang informasi publik yang dapat membahayakan kesehatan. Poin F. Respon masyarakat, pemerintah, dan akademisi terhadap hoax di WhatsApp. Pada respon masyarakat, terdapat 2 pandangan yang berbeda. Pertama, publik semakin mampu memilah mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan. Kedua, masyarakat yang bisa menggunakan medsos tetapi belum bisa memilah mana informasi yang baik dan benar. Respon pemerintah. Membuat kebijakan dan regulasi. Pemerintah mengatur penyebaran hoax melalui UU ITE Pasal 28 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Program literasi dan monitoring. Kementerian Kominfo mengupayakan Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyber Kreasi dan Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) sebagai bagian dari pemberantasan hoax. Pendidikan dan menyediakan informasi yang benar. Melakukan kampanye peningkatan literasi digital dan menyediakan sumber informasi yang resmi dan mudah diakses masyarakat. Respon akademisi. Melakukan penelitian mendalam mengenai hoax dan dampaknya serta memberikan rekomendasi mengantisipasi hoax. Demikian progres proposal yang dapat saya sampaikan. Untuk bab 3 akan disampaikan rekan sekelompok saya lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Faturrahman dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu progres pembuatan proposal. Saya di sini akan melanjutkan mempresentasikan bagian bab 3 tentang metode penelitian, di mana metode penelitian ini ada beberapa bagian dan saya akan menjelaskan dari bagian A sampai bagian D, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian A, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami respon masyarakat terhadap penyebaran hoax di WhatsApp. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan intervensi pengguna dalam menerima, memverifikasi, atau menyebarkan informasi di platform pesan tertutup. Kemudian pengumpulan data, di sini ada 2 data, yaitu data kuantitatif diperoleh melalui survei menggunakan Google Form yang memungkinkan penelitian menjangkau responden dalam jumlah besar secara lebih luas tanpa batasan geografis. Metode ini dinilai efisien dan mudah diakses karena responden mengisi kuesioner melalui perangkat apa saja secara online, sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih cepat dan praktis. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi liatur dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, serta publikasi akademik yang membahas topik hoax dan literasi digital. Data ini berguna untuk memperkuat landasan teori, membandingkan temuan peneliti, serta memberikan konteks akademik dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Analisis data menggunakan model Mills dan Huffman. Apa itu model Mills dan Huffman? Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi untuk validasi. Bagian B, lokasi dan penelitian. Lokasi penelitian bersifat daring dengan responden pengguna WhatsApp di seluruh Indonesia, sedangkan waktu penelitian pengumpulan data berlangsung selama 1-2 minggu, dilanjutkan untuk analisis. Bagian C, objek dan subjek penelitian. Apa itu subjek dan objek penelitian? Objek penelitian adalah fenomena penyebaran hoax di WhatsApp dan responden masyarakat dalam menanggapinya. Sedangkan subjek penelitian adalah individu pengguna WhatsApp dari berbagai usia dan latar sosial. Dan terakhir bagian D tentang variabel penelitian. Di sini variabel penelitian meliputi bentuk dan karakteristik hoax, respon masyarakat terhadap hoax, faktor psikologis, sosial, dan teknis, tingkat literasi digital, dan strategi mitigasi penyebaran hoax. Sekian dari saya, terima kasih. Teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan 3 metode utama. Yang pertama ada survei, digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pengetahuan, pengalaman, frekuensi, menerima hoaks, serta sikap dan perilaku responden. Kuesioner disebabkan secara online melalui Google Form agar lebih efektif dan menjangkau responden lebih luas. Yang kedua ada wawancara, bersifat semi terstruktur untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Informan dipilih secara pervasif, yaitu pengguna aktif WhatsApp yang pernah menerima hoaks. Wawancara dilakukan secara langsung maupun via telepon.
dengan tetap menjaga kerahasiaan dan etika penelitian. Yang ketiga ada observasi. Observasi non-persivasif dilakukan untuk melihat langsung pola penyebaran pesan, jenis konten yang sering dibagikan, serta reaksi anggota grup terhadap informasi meragukan. Semua hasil observasi dicatat secara sistematis. F. Teknik keabsahan data. Keabsahan dijaga dengan beberapa langkah. Yang pertama ada triangulasi sumber, membandingkan informasi dan responden yang berbeda. Yang kedua ada triangulasi teknik, mencocokkan hasil survei, wawancara, dan observasi. Yang ketiga ada member check, meminta konfirmasi kembali dari informan terkait hasil wawancara. Yang keempat ada kecukupan referensi, memperkuat temuan dengan teori dan literatur relevan. G. Teknik keanalisis data. Analisis dilakukan secara deskriptif, kualitatif melalui tahapan. Yang pertama adalah mengumpulkan dan mengorganisasi data dari ketiga teknik. Yang kedua ada reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dan membuang yang tidak sesuai. Yang ketiga ada penyajian data dalam bentuk narasi dan tampilan sederhana, seperti tabel atau diagram. Yang keempat ada penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pola dan temuan yang muncul. Progres instrumen survei. Kuesioner sudah berisi pertanyaan tentang yang pertama ada profil responden, sikap terhadap hoaks, perilaku saat menerima informasi, dan intensitas penggunaan WhatsApp. Rencana selanjutnya. Nantinya, rencana selanjutnya dari progres proposal penelitian ini adalah 1. Menyiapkan data, menentukan target penyebaran survei melalui Google Form, kemudian menentukan narasumber untuk diwawancara, dan melakukan observasi secara langsung. Kemudian setelah itu, pengumpulan data, di mana nantinya kami akan melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari hasil penyebaran Google Form, hasil dari olahan observasi, dan wawancara yang telah dilakukan. 3. Analisis data. Setelah pengumpulan data selesai, maka tiba saatnya untuk melakukan pembahasan atau analisis data. Nantinya, kami akan mengolah hasil data yang telah diperoleh, kemudian melakukan analisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Setelah itu, membuat kesimpulan. Kendala yang ditemui. Dalam progres penyusunan proposal, kendala yang kelompok kami temui adalah 1. Keterbatasannya waktu dan jarak dari para anggota kelompok menyebabkan kendala dalam proses penelitian. Kemudian 2, kurang lengkapnya data yang ditemui di lapangan. Ketiga, bagaimana nantinya kami akan menentukan responden yang sesuai, kemudian mendapatkan tingkat respon yang tinggi, dan menghadapi kemungkinan ketidakjujuran dari responden. Target akhir. 1. Memberikan solusi praktis berdasarkan data dan temuan terkait penyebaran hoaks melalui media WhatsApp. 2. Berhasil mengumpulkan data dari berbagai macam background sesuai dengan yang direncanakan. Sekian progres proposal dari kelompok kami. Terima kasih.